Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much buat teman-teman yang udah hadir duluan. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya adalah Dr. Navita. Saya adalah seorang GP di bagian hemodialisa. Seperti teman-teman ketahui, kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir saya memang masih berkecimpung di dunia hemodialisa. Passion saya saat ini alhamdulillah sangat terbantu sekali oleh OTG Indonesia dan juga oleh teknologi Pharmanex. Luar biasa banget Pharmanex ini yang kalau saya ceritakan awalnya saya sebagai seorang GP, seorang dari medis ya, biasanya memang sangat khawatir dan cenderung skeptis dengan yang namanya suplementasi. Nah, alhamdulillah setelah ketemu dengan Pharmanex justru saya interested banget. Bukan hanya saya pribadi dan juga keluarga yang bertransformasi, tetapi juga pasien dan juga keluarga saya yang ikut bertransformasi melalui Pharmanex ini. Oke, sepertinya kita langsung saja, saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita lancar ya hari ini belajarnya. Jadi pagi hari ini saya izin sharing bagaimana proses detox body healing pada program IO Pro ini luar biasa banget. Jadi teman-teman apalagi ya, kemarin kita punya testimoni dari Mbak Alida. Wow, keren banget dengan program detox body healingnya. Dapat banget ya rampingnya, bukan hanya ramping, pastinya metabolismenya jauh lebih sehat. Nah, pagi hari ini saya kepengen bahas agak sedikit mundur. Jadi teman-teman biar dapat pemahaman lengkapnya ya. Jadi kenapa sih kita butuh banget program detox body healing ini? Nah, memang keseharian kita pastinya akan ketemu yang namanya proses inflamasi. Seperti teman-teman ketahui, inflamasi ini sebenarnya udah bagian dari respon imun tubuh kita secara normal. Kalau orang bilang tuh secara fisiologisnya, secara alaminya. Sehingga proses inflamasi ini tentunya dapat membantu penyembuhan luka dengan menghilangkan sel-sel yang rusak. Luka ini maksudnya bukan hanya luka di bagian luar, tetapi bisa terjadi di luka di bagian dalam, yaitu di sekitaran mukosa. Misalnya terjadi infeksi tuberkulosis, atau misalnya infeksi peradangan oleh bakteri atau virus yang terjadi di saluran pernafasan, ini yang kita sebut sebagai inflamasi. Nah, tentunya proses inflamasi ini dimulai ketika sel tubuh kita itu mengalami kerusakan dan terjadi pelepasan zat kimia tubuh sebagai tanda bagi sistem imun. Teman-teman pasti tahu nih, tipe inflamasi ini tentunya ada yang terjadi secara akut dan ada yang terjadi secara kronis. Kalau misalnya udah terjadi secara kronis, contohnya adalah seperti proses autoimun atau misalnya proses-proses yang terjadi dari cancer ataupun arthritis ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini menggambarkan buat teman-teman yang udah banyak demo, teman-teman yang udah banyak treatment, pastinya menemukan kan tanda-tanda misalnya swelling atau misalnya bengkak, kemudian tanda-tanda kemerahan atau hangat pada kejadian inflamasi misalnya di bagian persendian. Nah, ini gambaran tissue injury maksudnya adalah kejadian inflamasi yang disebabkan macam-macam nih, bisa fisikal, kebentuk, misal apa? Kebentur misalnya, atau kena chemical agent kayak misalnya kena asam atau misalnya mungkin kena knalpot atau patogenik mikroorganisme maksudnya ada infeksi bakteri ataupun infeksi virus ya. Di sini terjadinya di kapilari. Kapilari itu pembuluh darah kita yang kecil banget yang bisa kelihatan secara mikroskopis. Nah, di sini terjadi permeabilitasnya meningkat sehingga dia menarik sel darah putih. Nah, sehingga di situ terjadi sistem respon dari imunitas kita dan terjadi proses yang namanya, nah di sini nih, makanya kelihatannya panas atau hangat, kemudian kelihatannya merah, kemudian dia bengkak, tenderness dia rasanya kayak kenceng gitu, karena proses ini nih, perkumpulan dari leukosit dari sistem imun tubuh kita. Kemudian pastinya rasanya sakit. Ini adalah proses yang secara alamiah terjadi ketika terjadi proses inflamasi, yaitu peradangan sendi,
karena terbentur ataupun infeksi dari bakteri dan juga virus ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lebih ke gambar banget. Gambaran ini kalau terjadi inflamasi akut, itu munculnya secara cepat atau beberapa menit saja. Dan kalau misalnya kejadian gejala-gejala utama seperti tadi ya udah kemerahan, kemudian nyeri, bengkak, hangat, kemudian fungsiolesa atau menurunnya fungsi sehingga kita nggak bisa menggerakkan persendian kita misalnya, atau misalnya kita nggak bisa mencium bau pada kejadian faringitis ataupun apa namanya hidung yang sedang peradangan. Nah, tentunya terjadi penurunan fungsi. Nah, di sini pada proses inflamasi akut ini ketika terjadi cedera, maka terjadi faktor-faktor misalnya kayak makrofag, limfosit, mast cell ini dia akan pergi ke daerah yang terjadi inflamasi. Nah, akhirnya si neutrofil ini dia akan memakan patogen-patogen atau bakteri dan virus yang memang udah sampai nih ke bagian inflamasi tersebut. Ini mudah-mudahan teman-teman nyambung ya pada proses inflamasi. Jadi kenapa kita butuh yang namanya proses detox? Nah, apalagi terjadinya inflamasi kronis. Yang dimaksud inflamasi kronis ini pada kejadian-kejadian autoimun, cancer, ataupun tumor, atau bahkan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, nyambung nih teman-teman kalau misalnya melihat bagian ini. Oke, teman-teman pasti udah paham ya, banyak banget kita bahas terakhir-terakhir ini kejadian sindrom metabolik. Sebenarnya sindrom metabolik ini adalah kejadian yang sering banget terjadi di kita akhir-akhir ini, peningkatan penyakit degeneratif yang udah mulai sangat melambung sekali daripada kejadian-kejadian infeksi. Karena memang yang namanya peningkatan obesitas ini menjadi sebuah faktor penting saat ini. Tentunya karena terjadi obesitas, terjadi jalur inflamasi yang memberikan kondisi yang sangat serius pada sel tubuh kita. Ini tentunya sangat dipengaruhi dari lingkungan, kemudian genetika, psikososial yang memang tentunya butuh banget pengelolaan yang khusus ya. Banyak banget yang kepengen mengurangi obesitasnya, tapi nggak tahu gimana caranya udah ngejalanin berbagai macam program. Nah, kejadian obesitas ini tentunya akan meningkatkan yang kita sebut sebagai stres oksidatif terkait dengan peningkatan asupan makanan yang tidak seimbang. Mungkin tingginya karbohidrat, kurangnya protein justru, dan kurangnya sumber sayur-sayuran dan juga buah-buahan sebagai multivitamin dan juga antioksidan. Nah, di sini juga tentunya terjadi interaksi mikrobiota, flora di dalam mukosa atau pencernaan kita dengan makanan sehingga membawa sebuah hipotesis baru tentang si obesitas ini sehingga terjadi inflamasi yang jauh lebih kronis lagi. Nah, teman-teman pastinya ngerasain kan kalau misalnya orang-orang yang dengan kondisi obesitas ini terjadi gangguan-gangguan secara psikologis. Kemudian ritme sirkadian ini maksudnya pola tidurnya, kemudian jam kerjanya udah mulai terbalik. Kalau misalnya siang rasanya ngantuk, kalau malam rasanya nggak nyaman untuk tidur atau nggak nyenyak untuk tidur. Nih banyak banget kan kejadian saat ini yang tentunya nanti akan mempengaruhi status oksidatifnya atau peningkatan stres oksidatif itu sendiri. Oke? Kemudian kesulitan-kesulitan ini itu akan menyebabkan kompleks banget faktor-faktor seperti teman-teman ketahui. Di sini banyak banget kejadian tiba-tiba heart disease yang kita nggak tahu tiba-tiba loh, kok jantungnya tiba-tiba kardiomegali. Atau misalnya ketika dilakukan medical check up, ini terjadi kadar lipidnya naik turun. Ada yang seharusnya rendah tapi naik, ada yang seharusnya dia bagus kondisinya tapi ternyata drop banget. Contohnya kayak HDL ya. Jarang loh orang-orang yang bisa meningkatkan HDL. Karena HDL ini bisa ditingkatkan dengan olahraga dan makan makanan dengan tinggi serat. Nah, tentunya kejadian hipertensi sebagai silent killer yang menuju kepada kematian ataupun heart disease ini sangat tinggi sekali. Diabetes mellitus tentunya ini akan terjadi. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat proses demensia. Proses demensia ini nggak akan bisa kita pungkiri ketika sindrom metabolik ini kita nggak beresin dari awal. Teman semuanya,
Oke, ya. Sindrom metabolik ini tentunya akan sangat mengganggu kejadian proses demensia ini jauh lebih cepat. Banyak teman-teman yang mungkin udah di usia 40, mungkin kejadian kardiomegalinya lebih cepat, sehingga demensia ini tentunya terjadi lebih cepat. Kenapa sih demensia terjadi lebih cepat? Karena dari aliran pembuluh darahnya nggak lancar, sehingga suplai ke dalam otaknya juga nggak lancar, sehingga si otak pun akan terjadi degenerasi. Akhirnya dia mungkin gampang lupa atau misalnya low of concentration gitu. Nah, itu semuanya kejadian karena proses yang kita sebut sebagai inflamasi. Kemudian cancer. Cancer ini tentunya sangat berhubungan sekali dengan proses inflamasi. Kejadian yang terus-menerus di mukosa tubuh kita itu terjadi kejadian inflamasi karena progresivitas pola makan yang kurang baik, kemudian bisa terjadinya infeksi virus dan akhirnya terjadi proliferasi sel dan terjadi proses cancer. Dan polycystic ovarium salah satunya, kemudian fatty liver. Teman-teman pasti tahu nih, banyak banget problem fatty liver yang meskipun kondisinya udah minimal banget tapi nggak bisa terdeteksi dengan alat-alat pemindai. Kalau misalnya teman-teman udah menemukan nih kondisi obesitas terjadi di pasangan kita atau misalnya di orang tua kita, yuk mulai cek, pasti udah mulai kejadian fatty liver itu udah ada minimal 20%. Harus dengan pemindaian yang sangat kuat sekali. Kalau misalnya dengan USG aja tentunya nggak akan kelihatan kalau masih di bawah 20%. Oke, kita next. Nah, tentunya dengan proses inflamasi tadi bukan hanya terjadi di mukosa tubuh kita ataupun di luka di luaran, tetapi juga terjadi di peradangan sendi. Nah, makanya teman-teman bisa tahu nih, karena faktor-faktor lingkungan atau misalnya di sini disebutkan nih, antigen dari makanan ataupun dari faktor lingkungan. Bisa juga kejadian secara genetika. Nah, ini bisa menyebabkan proses peradangan. Nah, buat kejadian peradangan tersebut, ini terjadinya rheumatoid arthritis progression. Inflamasi dari minyak sendi, sinovial ini minyak sendi, kemudian infiltrasi dari sel imun. Nah, di sini terjadinya inflamasi peradangan sendi. Nah, oleh karena itu, buat orang-orang yang ada kejadian arthritis, tentunya ini akan terjadi swelling atau bengkak atau hangat ataupun merah. Nah, ini yang mau kita bahas tentunya di program detox. Nah, teman-teman pasti tahu banget ini adalah gambaran sistem limfatik kita kalau misalnya saya perkecil secara mikroskopis. Di sini ada pertukaran yang gambaran hijau ini adalah gambaran sistem limfatik kita, kemudian yang merah dan juga biru adalah gambaran kapiler dari pembuluh darah arteri ke pembuluh darah vena. Ketika ini terjadi pertukaran darah dari yang darah bersih ke dalam darah kotor, nah di sini ada peranan dari sistem limfatik kita. Berarti dalam proses inflamasi tadi, tentunya si sistem limfatik ini sangat berpengaruh sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman ketahui di sini kelihatan nih secara mikroskopis lebih kecil lagi, ini sistem limfatik kita. Ketika terjadi peradangan di sini, kalau misalnya sistem limfatik kita itu nggak lancar, otomatis yang namanya patogen, virus, kemudian leukosit, makrofag, yang lain-lain faktor inflamasi ini tidak akan bisa berjalan lancar untuk bisa masuk ke rongga atau pembuluh limfatik ini. Kalau misalnya dia nggak lancar, tentunya dia swellingnya atau bengkaknya atau merahnya atau bahkan nyerinya itu kan akan terjadi jauh lebih lama. Nah, kita punya kuncinya nih teman-teman yang udah kita gaungkan dan udah banget dijalankan dan bahkan testimoninya udah berjalan sangat banyak sekali di Tribelio. Jadi kita punya program detox body healing yang kita jalankan dengan 4 skema. Pertama, pemenuhan nutrisi mikro. Yang kedua adalah pola makan yang baik. Kemudian olahraga minimal. Minimal aja, menyesuaikan dengan kesanggupan dan juga problem teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah yang paling powerful adalah teknologinya. Karena teknologi ini nggak bisa dibeli atau diperjualbelikan di tempat lain kecuali dari komunitas ini. Keren pakai banget kan? Oke,
Nah, ini yang kepengen saya gambarkan. Kenapa buat teman-teman semua yang udah punya alatnya, yang punya teknologinya dipakai di rumah, mungkin kepingin hasil yang jauh lebih powerful, saya ingin paparin dua suplementasi yang sangat powerful. Salah satunya adalah Wispan dan kemudian Marine Omega. Yuk kita bahas nih. Kita kepengen lihat sebenarnya si Wispan ini kenapa sih saya memberikan Wispan? Wispan ini dengan kandungan teman-teman bisa lihat di sini ya, ada kadar vitamin D-nya. Di sini dengan kadar seperti ini yang sesuai dengan uji klinis dari Pharmanex ini sangat powerful sekali untuk bisa membantu metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian ada fish oil, ini udah dengan kadar miligram segini, ini powerful banget. Di sini juga ada purpercorn, kemudian ada alpha lipoic acid, quercetin. Nah, saya mau bahas sedikit. Nah, teman-teman, ini adalah yang saya coba ngulik-ngulik. Kalau teman-teman baca di PIP Wispan, teman-teman juga bisa menemukan tulisan-tulisan ini, tapi memang harus ngegali lagi ya. Saya baca sedikit-sedikit, saya kepengen teman-teman juga paham kenapa sih kita tetap butuh suplementasi. Kalau misalnya teman-teman kepengen kasih Wispan, ini dia manfaatnya. Jadi di dalam Wispan, dengan segitu banyak kadar antioksidan yang sudah dipenuhi, kemudian pemenuhan vitamin-vitamin D dan juga vitamin yang lainnya, dan tentunya dengan kadar fish oil, ini sangat membantu yang pertama. Teman-teman pasti tahu kan makan makanan yang kandungannya quercetin, ada nggak? Kayaknya kalau makanan di luaran nggak ada ya. Tapi New Skin memberikan kesempatan buat kita bagaimana si quercetin ini bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah, teman-teman kebayang nggak? Udah ada belum yang udah punya testimoni untuk konsumsi Wispan ini sehingga gangguan gagal jantungnya terbantu, ya nggak? Kemudian semacam selulitnya juga terbantu. Nah, kalau buat pasien-pasien saya, untuk pasien-pasien yang sebelum cuci darah sudah gagal ginjal, mungkin di stadium 1 dan stadium 2 bisa sangat terbantu sekali, teman-teman. Dan bahkan yang udah cuci darah pun ini terbantu banget selama konsumsi Wispan-nya. Tentunya bukan untuk lepas cuci darah, tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dan juga stamina tubuhnya. Nah, yang kedua, preferensi konsumsi makanan kayak quercetin ini dapat mengurangi resikonya trombosis. Karena trombosis ini selalu terjadi di pembuluh darah kita mulai dari kita bayi, teman-teman. Kebayang nggak pembuluh darah kita udah proses terjadinya trombosis itu semacam bekuan darah, kemudian pe, apa namanya pengendapan di dalam pembuluh darah itu sudah terjadi dari kejadian bayi. Gimana kita yang udah 30 tahun, 50 tahun atau bahkan 70 tahun? Pastinya lumrah nggak sih kalau misalnya udah kejadian seperti aterosklerosis atau pengendapan di dalam pembuluh darah, atau misalnya tiba-tiba pembuluh jantungnya itu menyempit atau kejadian-kejadian seperti heart attack, itu yang disebabkan karena pembuluh koronernya menyempit. Nah, inilah makanya kita butuh nutrisi mikro yang salah satunya adalah Wispan. Kemudian yang ketiga, peningkatan status vitamin D. Ternyata dengan kita meningkatkan status vitamin D kita ini berpotensi mempengaruhi ekspresi gen yang berperan dalam berbagai penyakit, salah satunya adalah kanker dan juga penyakit autoimun. Ini hasil penelitian loh teman-teman, bukan hasil dari apa yang apa yang saya omongin, tapi ini hasil penelitian. Jadi kalau misalnya kita berikan status vitamin D yang benar-benar optimal di dalam tubuh kita, ini akan sangat membantu untuk bisa menyelesaikan penyakit-penyakit kanker dan juga autoimun. Kemudian yang keempat, konsumsi ekstrak jagung ungu yang benar-benar dengan kandungan antosianin dapat membantu melawan resistensi insulin dan juga komplikasi-komplikasi diabetes. Oleh karena itu, banyak nggak sih teman-teman yang udah ngerasa testimoni untuk konsumsi Wispan ini bisa ngebantu metabolisme gula darah, kemudian komplikasi diabetesnya jauh lebih berkurang seperti mikroangiopati, misalnya kakinya kayak kebas-kebas gitu kan ya. Nah, kakinya juga nggak berasa ketika konsumsi Wispan dan juga melakukan pola makan. Apalagi dibantu dengan program IOPRO ini, tentunya kakinya akan jauh lebih nyaman untuk berjalan, rasa kebasnya berkurang. Nah, itu yang akan meningkatkan kualitas hidup orang-orang di Indonesia. Keren banget nggak? Keren banget, teman-teman. Nah,
Kemudian yang kelima, astaxanthin. Astaxanthin ini sebagai antioksidan yang terbaik tentunya memiliki potensi dalam mengatur respon kekebalan tubuh. Nah, si astaxanthin ini akan membantu protektif sel-sel tubuh kita di seluruh tubuh kita terhadap kejadian stres oksidatif. Yang teman-teman ketahui, ketika terjadi peningkatan lemak, ketika terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian ketika terjadi proses degeneratif sel seperti damage cell karena disebabkan oleh mungkin autoimun ataupun cancer, tentunya astaxanthin ini akan melindungi proses tersebut, teman-teman. Nah, tentunya si astaxanthin nggak bisa sendirian. Kalau misalnya teman-teman bantu dengan pola makan yang baik, kemudian dengan teknologi IO Pro ini, dia akan bekerja jauh lebih powerful. Karena tadi ya, program IO Pro tadi, dia bisa melancarkan aliran limfatik, sehingga ketika aliran limfatik itu bisa lebih lancar, otomatis pembuluh darah kita pun lebih lancar, dan akhirnya yang namanya stres oksidatif itu bisa terselesaikan dengan si astaxanthin ini bisa terdistribusi jauh lebih cepat dengan kadar yang optimal di dalam sel tubuh kita. Bayang nggak teman-teman? Ini tuh peranan nutrisi mikro dari Wispan sangat membantu powerful dalam program IO Pro Anda. Nah, teman-teman, yang kepengen saya bahas lagi, di sini ada pengaruh irbesartan dan juga asam lifoat dalam meningkatkan fungsi endotel dan juga mengurangi peradangan pada sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik ini sangat berhubungan sekali dengan tadi ya, kolesterol, kemudian asam urat, kemudian di sini juga ada kejadian-kejadian penurunan fungsi ginjal. Nah, seperti teman-teman ketahui, ketika proses inflamasi itu terjadi di dalam sel-sel tubuh kita, mungkin di bagian pembuluh darah, mungkin di bagian sel-sel tubuh jantung, atau misalnya di bagian sel-sel ginjal kita, itu akan mempengaruhi yang kita sebut sebagai proses renin dan angiotensin. Itu proses hormonal. Mungkin teman-teman tahunya udah itu proses hormonal ya. Nah, dengan bantuan suplementasi tambahan dari Wispan dengan kandungan si asam lifoat ini akan membantu banget mengurangi proses peradangan tersebut. Nah, oleh karena itu, secara jelas banget ya, teman-teman, ini bisa banget membantu kalau teman-teman punya problem darah tinggi, kemudian punya problem kardiomegali atau kejadian gagal jantung, atau bahkan kejadian gagal ginjal yang stadiumnya masih masih awal, sebelum stadium di stadium 4 ataupun bahkan 5, ya. Jadi ini sangat powerful untuk diberitahu ke teman-teman atau bahkan keluarga se-Indonesia. Nah, supaya semuanya bisa sehat, semuanya bisa bahagia, dan kita bisa mengurangi paling tidak kejadian penyakit degeneratif di Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah suplementasi koenzim Q10 dapat menghasilkan hasil yang sangat menguntungkan pada kondisi-kondisi misalnya dengan metabolisme yang jauh lebih lambat, kemudian dengan penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiomegali ataupun aritmia. Suplementasi koenzim Q10 ini memang kerap sekali diberikan pada orang-orang yang dengan kejadian kardiomegali atau gagal jantung. Tetapi dengan kadar tersebut yang diberikan, seringkali dia tidak bermakna secara signifikan. Tetapi dengan bantuan multi nutrisi mikro dari Wispan, program IO Pro, memperlancar aliran limfatik kita, tentunya suplementasi koenzim Q10 ini akan justru jauh lebih berpengaruh pada orang-orang tersebut. Nah, terakhir mungkin teman-teman biar tahu juga nih, ternyata suplementasi anggur yang dengan kaya resveratrol dapat membantu mengatur status inflamasi pada orang-orang yang dengan resiko tinggi CVD. CVD itu cardiovascular disease. Ada penyakit jantung, pembuluh darah seluruh tubuh yang dipengaruhi oleh proses-proses inflamasi. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Ternyata dengan Wispan aja kita bisa tadi tuh, yang paling penting adalah diabetes mellitus bisa terbantu. Kemudian kejadian-kejadian degeneratif dari gagal jantung juga bisa terbantu. Kemudian apa namanya, penyakit-penyakit yang hubungannya dengan pembuluh darah pastinya sangat berpengaruh sekali ke dalam peradangan sendi juga. Karena yang namanya proses peradangan sendi itu dia nggak kejadian karena tingginya asam urat aja, tetapi lebih kepada
kelancaran dari pembuluh darah. Nah, tentunya teman-teman, semua ini adalah proses pendampingan medis ya. Perlu teman-teman ketahui juga, saya juga sangat mendukung untuk program medis. Tetap kita kontrol ke dokter dengan melakukan pendampingan nutrisi dan juga program IO Pro. Oke? Nah, keren banget ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kepingin berikan juga manfaat fish oil ini terutama yang terkandung dari marine omega dengan kandungan krill oil. Krill oil ini manfaatnya kenapa ditambahin krill oil di omega 3 kita? Ternyata dengan kandungan krill oil ini kaya dengan antioksidan astaxanthin. Kalau misalnya teman-teman mau dibantu lifespan plus omega 3 tentunya recovery dari penyakit-penyakit degeneratif yang berhubungan dengan cardiovascular disease ini akan jauh lebih baik recovery-nya. Tetapi kalau misalnya teman-teman kepingin pakai omega 3 juga boleh aja sesuaikan dengan budget yang teman-teman uh, mau, yang teman-teman sanggup, monggo aja. Yang pasti tetap lakukan programnya dengan menggunakan alatnya, pola makan, dan juga nutrisi mikro yang terbaik. Oke, nah teman-teman bisa lihat, kita bisa pertimbangkan untuk pola makan. Nggak harus yang mahal, nggak harus yang kayaknya nggak ada di pasaran, pokoknya pola makan yang teman-teman ketahui. Coba dilihat di sini, kita bisa ada ikan, kemudian boleh kalau misalnya kepengen ada salmon, boleh, boleh dengan putih telur, yang pasti komposisinya, kita tetap komposisinya adalah setengah piring kira-kira sayur dan juga buah. Nah, kira-kira untuk proteinnya ini hampir setengah. Nah, kemudian baru kita pakai karbohidrat. Karbohidratnya bisa jagung, kentang, ataupun bisa nasi, mau nasi merah, nasi hitam, atau nasi putih. Terserah aja, yang pasti komposisinya seperti ini. Kenapa sih harus dengan bantuan pola makan? Ayo, padahal kan aku udah beli suplementasinya, aku udah beli alatnya, terus ngapain sih pakai makan lagi? Padahal kan, duh, aku kepengen yang simple itu loh, karena nggak sempet nyiapin makanan. Ups, teman-teman, yang namanya tubuh kita pastinya yang pertama kali direspon adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ketika mulai masuk ke dalam mulut, kemudian kerongkongan, masuk ke lambung, dipecah, masuk ke usus halus, kemudian masuk ke pencernaan kita, itu semua dipengaruhi oleh makanan. Kalau misalnya komposisi makanan kita mungkin terlalu banyak karbo, atau terlalu banyak minyak-minyak, terlalu banyak tepung, itu akan mempengaruhi mukosa di dalam pencernaan kita. Kalau misalnya terlalu banyak hal-hal tersebut, tentunya penyerapan nutrisi yang seharusnya bagus seperti sayuran, protein, atau bahkan zat besi sekalipun, nah, itu akan sulit sekali dilakukan penyerapannya. Kebayang nggak, teman-teman? Kalau misalnya untuk nutrisi zat besi aja kurang sekali penyerapannya, gimana kita mau meningkatkan kadar hemoglobin di dalam darah? Nah, terutama buat usia-usia manula nih. Usia 50, 60, bahkan 70, itu problemnya adalah anemis. Bukan hanya karena penyerapannya yang kurang, bukan hanya dari pola makan yang kurang, tetapi secara hormonal untuk pemberian impuls, peningkatan HB-nya pun berkurang dari sumsum tulangnya. Oleh karena itu, paling tidak, kalau yang namanya makanan kita perbaiki dengan baik, dengan tingginya serat dan juga protein, itu akan sangat membantu peningkatan hemoglobin salah satunya, atau bahkan dengan mengurangi asupan eh, tepung ataupun karbohidrat, itu akan mengurangi dari terjadinya kolesterol, kemudian peningkatan asam urat, itu akan mengurangi, teman-teman. Dan buat orang-orang yang mungkin BAB-nya kurang lancar, kita butuh tinggi serat. Mungkin buat orang-orang yang ada ambeien yang sampai keluar, mungkin operasinya beberapa kali, itu kita butuh tinggi serat. Bukan hanya memperlancar BAB, bukan hanya operasi, karena jujur nih, kalau misalnya teman-teman kepengen sembuh dari ambeien setelah operasi, terus kok bisa kambuh lagi? Yaitu dari pola makan, teman-teman. Nah, seperti itulah. Itu very simple-nya. Oleh karena itu, dengan program IO Pro ini, tentunya kita butuh pola makan yang baik, ya. Nanti bisa dikonsultasikan oleh sponsor Anda. Nah, ini adalah persembahan terbaik dari OTG dengan IO Pro Community. Kita punya
satu komunitas besar yaitu di Tribelio. Teman-teman bisa lihat testimoninya gimana orang-orang yang udah keren banget dapetin hasilnya body healing ataupun body confidence melalui IO Pro. Nah, jangan lupa teman-teman juga butuh olahraga yang terbaik. Konsultasikan dengan sponsor masing-masing, menyesuaikan dengan kesanggupan, menyesuaikan juga dengan waktu teman-teman. Yang penting lakukan yang terbaik. Oke, teman-teman, mudah-mudahan konferensi call saya pagi ini bermanfaat, bisa menambah kefahaman teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Yuk, kita lakukan terutama untuk diri kita pribadi, karena jujur nih, saya juga baru memulai. Dengan lebih baik lagi, hasilnya tentunya akan jauh lebih powerful. Thank you so much semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.